Alhamdulillah, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk memberikan ya tips-tips ya untuk bisa kuliah di Saudi Arabia ya, khususnya pasca sarjana S2 dengan ijazah satu di Indonesia. Perkenalkan nama kami Muhammad Sanal Mansur. Alhamdulillah sekarang mengambil jurusan hukum Fakultas Syariah di Qasim University Saudi Arabia. Sebelumnya kami mengambil S1 di Indonesia, tepatnya di Institut Agama Islam Stiba Makassar. Ya, alhamdulillah kami keterima di sini S2 setahun yang lalu. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan pendidikan kami di sini. Ya, kami ingin membagikan cara-cara pada teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bisa membantu untuk persiapan berkas dan yang lainnya. Yang pertama teman-teman sekalian, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbakti kepada orang tua. Ya, karena nikmat-nikmat yang ada itu yaitu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Nikmat-nikmat yang kamu dapatkan itu yaitu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta doa kepada orang tua. Ya. Kami pernah dengar ya kisah Ustadz Firanda Fizallah. Pada saat dia selesai S1, ya ingin mendaftar S2 di Universitas Islam Madinah. Ya di situ, ya jadi teman-teman sekalian di Universitas Islam Madinah itu lebih ketat persaingannya. Ya, ada kuotanya khusus untuk mahasiswa-mahasiswa internasional, sehingga tidak hanya IPK yang menentukan, juga ada ujian. Ya. Kemudian teman-temannya Ustadz Firanda bilang, kamu di situ, Firanda di situ persaingannya sulit dan lain-lain. Ustadz Firanda bilang, ya tenang saja. Kalau misalnya 5, saya pasti masuk dalam 5. Kalau misalnya 3 orang, saya pasti ada dalam ketiga. Dalam hatinya Ustadz Firanda, kata beliau, saya punya orang tua. Saya punya orang tua yang akan mendoakan saya. Pada saat mau ujian, ya dia telepon orang tuanya, dia telepon istrinya, ya untuk doakan supaya lulus. Supaya lulus. Alhamdulillah Ustadz Firanda lulus. Begitu ya dengan S3. Ya S3-nya juga lulus. Ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa saja nikmat yang datang kepada kalian, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita berdoa kepada Allah, kemudian kita berbakti pada orang tua, dan minta orang tua mendoakan. Kemudian yang selanjutnya teman-teman sekalian, ya kita usahakan IPK kita pada saat kuliah itu bisa capai 3,5 atau cum laude ya, atau mumtaz ya, istilahnya mumtaz. Mungkin ini bukan jadi persyaratan, tidak tertulis, cuman ya untuk kelengkapan berkas dan juga menjadi persaingan ya, itu adalah dilihat nilainya, karena mahasiswa Saudi yang ada di sini ya IPK-nya di sini sampai 5 ya teman-teman sekalian ya, biasanya sampai IPK-nya 4,9, ada IPK-nya 5 ya, di atas 4,5 IPK-nya mereka, mumtaz murtafi'. Ya, sehingga kita yang dari Indonesia ya mau bersaing juga dengan mereka. Tentu saja ada kuota khusus untuk mahasiswa luar negeri. Bagaimana caranya teman-teman? Bagi teman-teman yang kuliah S1 sekarang, caranya itu adalah jangan belajar pada saat dekat ujian. Ya, ini sering terjadi ya, apa namanya? Ya bahkan saya juga melakukannya. Ya, kami dengar dari senior ya, ada juga ustadz di sini, dia sudah doktor hadis. Ya, dia bilang caranya belajar itu adalah membaca sebelum masuk, kemudian setelah masuk rangkum, ya kemudian apa namanya, tiap malam setelah belajar dirangkum, kemudian dibaca. Ya, sehingga pada saat ujian tidak kerepotan. Ya, jadi dan juga di sisinya teman-teman sekalian, kalau kita pakai belajar cepat seperti itu, yaitu ingatan cepat ya, ingatan cepat, dia tidak tinggal lama ya. Jangan sampai kita sudah dapat gelar ini tapi ternyata tidak ada yang kita tahu ya, karena kita pakainya sistem belajar cepat. Adapun kalau belajarnya kontinu, membaca, menambah wawasan dan yang lain-lain ya,
biasanya itu dia lebih melekat ya, dalam ingatan. Alakulin teman-teman sekalian, kita usahakan ya, IPK kita ini bisa sampai di 3,5. Jadi memang harus dari sekarang serius belajar bagi yang S1. Kemudian yang selanjutnya teman-teman sekalian, ya tadi yang IPK meskipun tidak persyaratan ya bisa coba saja. Misalnya ternyata di bawah dari 3,5 ya, dari 4 ya, maka coba saja. Boleh jadi Allah berikan kemudahan. Kemudian yang selanjutnya teman-teman sekalian, kita tambahkan semua berkas yang bisa membantu. Itu misalnya kita pernah ikut seminar, atau kita pernah ikut daurah syekh, atau kita punya apa namanya, syahadah mutun dan lain-lain ya. Ini membantu dalam berkas tambahan. Ya, makanya kalau misalnya datang syekh dari luar negeri datang ke Indonesia dan dia biasanya memberikan syahadah, ya kita usahakan mungkin bisa ikut, karena syahadahnya ini bisa membantu kelengkapan berkas. Kemudian yang selanjutnya, ya kita tambahkan sertifikat bahasa, teman-teman sekalian. Ya, baik itu bahasa Arab ataupun bahasa Inggris. Ya, karena di sini menggunakan bahasa Arab ya untuk jurusan-jurusan syariah misalnya, dan juga untuk jurusan-jurusan umum itu menggunakan bahasa Inggris. Ya. Jadi kita mempersiapkan bahasa dan punya skornya, maka itu lebih baik. Itu lebih baik dan juga akan menjadi pertimbangan dari pihak kampus. Misalnya ada yang mendaftar, nilainya sama, syahadahnya sama, ya. Kemudian ternyata dia memiliki kemampuan bahasa yang lebih baik dan terbukti dengan adanya sertifikat TOEFL atau IELTS atau sertifikat bahasa Arab dan yang lainnya, ya ini bisa membantu ya. Dan olehnya sekarang teman-teman sekalian kita bisa melatih bahasa Arab. Kalau bahasa Arab bisa pakai buku Benedict ya, cuman kita usahakan selesai sampai yang jilid merah, yang warna merah. Ini juga yang dipakai di Kosim ya, bagi mahasiswa yang tidak memiliki kemampuan bahasa Arab ya, biasanya akan diikutkan ujian dulu ya, kemudian dia akan dites ya, apakah dia mustawa tsalits atau mustawa rabi' ya, tergantung dari kemampuan bahasanya, atau memang dari langsung. Kalau misalnya dari mustawa awal, maka yang dipelajari ya dengan pelajaran bahasa Arab yang lainnya, kita Benedict yang pertama. Kemudian mustawa tsani, kita Benedict yang kedua. Mustawa tsalits yang ketiga, yang warna biru, dan yang keempat yang warna merah. Jadi bisa kita pelajari dari sekarang di Indonesia misalnya, untuk mungkin murojaah ya, dan menambah kosakata, karena di situ banyak kosakata di percakapan-percakapannya, bisa kita menambah kosakata di situ. Ya, untuk TOEFL sendiri teman-teman sekalian, kalau kita punya TOEFL IBT ya misalnya, atau IELTS ya, maka peluangnya lebih besar lagi. Ya, bisa juga di Qatar misalnya, di sana dia fasilitasnya lebih besar ya, fasilitasnya lebih besar, dan juga bisa bawa keluarga. Tapi perlu skor TOEFL skor TOEFL dan IELTS. Ya, kalau kita bisa dapat itu, maka kesempatan untuk ke luar negeri lebih terbuka luas dan lebih banyak negara. Kemudian yang selanjutnya teman-teman sekalian, CV ya, CV dan statement of purpose ya, atau CV ya. Ini yang pengalaman kami upload menggunakan bahasa Inggris ya, kami upload menggunakan bahasa Inggris. Itu CV-nya menjelaskan tentang kita, menjelaskan apa kemampuan kita, apa pengalaman kita ya, dan juga kita tulis di situ kita bisa berbahasa ya. Kalau misalnya kita orang Indonesia, maka sebenarnya kita itu bisa 4 bahasa ya, misalnya bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Malaysia. Sebenarnya bahasa Malaysia mungkin kita tinggal buka aja ya, atau nonton Upin Ipin ya, bukan Upin Ipin ya, atau kita lihat kosakata bahasa Malaysia tidak jauh beda. Jadi sebenarnya kita bisa juga bahasa Malaysia, tinggal kita pelajari, sehingga di situ juga bisa menambah, kita bisa 4 bahasa misalnya. Itu bisa jadi poin tersendiri untuk kelengkapan berkas. Kemudian yang selanjutnya teman-teman sekalian, ya cari jurusan yang kurang persaingan dan yang kurang mahasiswa Indonesia. Ya, jadi di studi Saudi itu banyak kampus. Ya, jadi mungkin kita bisa
riset dulu kampus-kampus mana yang mahasiswa Indonesia kurang, ya sebagai opsi, karena di situ ada banyak pilihan, uh, dan juga cari jurusan mungkin yang kurang persaingan. Ya, adapun kalau di sini teman-teman sekalian, Fakultas Syariah khususnya jurusan yang terkenal, misalnya jurusan Al-Quran, jurusan hadis, jurusan fikih, jurusan usul fiqh, ya itu persaingannya berat ya. Sedangkan di dalam kampus berat, ya tambah juga dengan luar negeri. Tapi tidak menutup kemungkinan, ya tidak menutup kemungkinan. Adapun kami sendiri ambil jurusan hukum Fakultas Syariah. Ya, jadi yang dipelajari adalah hukum, bagaimana Al-Quran dan hadis sebagai dasar negara ini, pasal itu disebutkan pasal 1 ya, kalau tidak salah. Misalnya negara ini berasaskan Al-Quran dan Sunnah, kemudian menjadi produk undang-undang dalam negara yang diterapkan di Arab Saudi. Nah, itu yang kami pelajari di bawah Fakultas Syariah, ditambah juga dengan mata pelajaran fikih siasah, dan juga ditambah juga dengan pelajaran fikih muamalat ya, tentang yang al-muasirah, fikih muamalat yang terbaru, tentang hukum kredit, hukum bank, yaitu yang kami pelajari. Ya, dan itu memang di sini kami survei, tanya teman-teman, ya rata-rata mereka jarang memilih jurusan ini. Ya, karena ya kecenderungannya lebih ke jurusan yang tadi. Ya, ini sebagai mungkin bagian tips ya, jadi teman-teman kita cari kampus yang kurang bahasa Indonesia-nya, dan juga jurusan mungkin di situ kurang persaingannya. Tapi kalau misalnya kita yakin berkas kita baik, ya insya Allah bismillah tidak mengapa. Bisa kita pilih jurusan yang kita mau. Kemudian yang selanjutnya teman-teman sekalian, rekomendasi. Ya, bisa dari asatiza kita, atau lagi lembaga, atau bisa dari misalnya dosen-dosen kita yang pernah kuliah di Universitas Islam Madinah, atau pernah syekh yang pernah datang di Indonesia, ya. Nah, maka mungkin kita bisa, atau bisa lembaga MUI misalnya, atau Kemenak, atau gubernur, ya, atau gubernur yang di dalamnya itu memuatkan ya tentang informasi kita, Ya, dahulu teman kami, ya udah lama ya, teman kami di Gorontalo dari Madinah, ya dia lulusan Universitas Islam Madinah. Cita-cita rekomendasinya dari mana? Dari gubernur, ya, gubernur Gorontalo. Ya, nah, ini bagian dari ikhtiar, karena memang di situ ada bagian kolom yang kita harus mengisi rekomendasi. Ya, kemudian yang selanjutnya teman-teman sekalian, ya kita mungkin bisa mencari koneksi ya, dengan CC di sini, atau yang biasa mengajar dosen di sini, dia bisa memberikan rekomendasi kepada kita, atau misalnya kita kenal dengan dosen, atau ada mahasiswa senior yang di sini, mahasiswa senior yang bisa mungkin membantu berkas kita. Alhamdulillah kami pribadi tidak menggunakan rekomendasi dosen dari sini, ya hanya berkas, dan juga alhamdulillah punya syahadah mutun dari Syekh Mansur As-Saqauf, yang pernah datang di Istiba pada saat itu mengisi daurah. Kami cantumkan syahadah mutun itu. Rekomendasi kami dari asatiza di kampus, di Istiba, dan lewat asatiza di lembaga. Kemudian teman-teman sekalian, kelengkapan berkasnya, ya, yang terjemahan, foto yang jelas, dan yang lain ini juga penting. Nah, ini juga penting untuk membantu berkas pendaftaran kita. Ya, kemudian yang terakhir teman-teman sekalian, ini nasihat untuk kami pribadi dan juga teman-teman sekalian. Kita niatkan kuliah di sini ya bukan untuk flexing ya, atau untuk gaya-gayaan, atau untuk dapat gelar LCMA ya. Kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala menuntut ilmu. Ya, kalau misalnya dari awal niatnya kita udah salah, bagaimana Allah mau kabulkan niat impian kita? Kalau niatnya kita dari awal udah salah, misalnya niatnya cuma ingin populer atau yang lain, ya kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga khusus karena di Arab Saudi ada Mekah dan Madinah, ya ini ada keutamaan khusus ya,
di wujudil haramain syarifain, kita bisa umroh, bisa haji, dan lebih dekat dengan ulama-ulama Rabbani, insya Allah. Demikian teman-teman sekalian. Sebelum terakhir, jadi di Kosim ini bukan hanya ada jurusan agama, tapi banyak jurusan lain. Bahkan semester di angkatan kami ada yang lulus bahasa Inggris, ya. Kemudian ada juga yang lulus jurusan arsitek, ya itu satunya dari Indonesia. Ada juga yang baru ini Lugo, ya dia S3 malah, insya Allah. S3 jurusan bahasa. Dia S1-nya di Universitas Islam Madinah, di S2-nya di Indonesia, S3-nya di sini. Ada juga yang lolos S3, jadi banyak jurusan, tidak hanya terbatas pada jurusan agama. Ya, saya kira demikian teman-teman sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi teman-teman sekalian untuk mendaftar di kampus Arab Saudi, ya di Qasim University, di kampus kami sekarang alhamdulillah, atau di kampus yang lain. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.